Wabah pandemik corona belum berakhir. Berita dari banyak sumber membuat orang semakin takut. Apalagi berita tersebut ditambah dengan bumbu-bumbu yang tidak terbukti kebenarannya, semakin membuat orang takut. Stop untuk itu semuanya. Mari kita action dengan tindakan kasih. Salam saudara yang dicintai Tuhan. Kami senang bisa bertemu dengan saudara. Bagaimana kabarnya yang masih di rumah? Baik-baik ya? Sehat-sehat ya? Mari kita belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya dan buat kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dicintai Tuhan, berita-berita yang penuh dengan bumbu itu tidak hanya dilakukan, tidak hanya terjadi di zaman now dulu, itu sudah terjadi berita-berita tersebut. Bahkan yang melakukan sendiri adalah manusia pertama, perempuan pertama, yaitu Hawa. Di saat mereka berbincang-bincang dengan si ular. Mari saudara-saudara, kita baca ya di Kejadian 3 ayatnya 1-3. Saya bacakan ya, saya bacakan versi LI. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Yahweh. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, perhatikan ucapan ular dan Hawa, saudara-saudara. Ular berkata, ya, Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan dimakan, bukan? Nah, jangan dimakan buahnya, bukan? Nah, itu kata si ular kepada Hawa. Padahal Tuhan sendiri berfirman di Kejadian 2 ayatnya yang 16, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Nah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Ya. Tuhan memerintahkan dimakan dengan bebas. Tetapi si ular mengatakan, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara-saudara, kira-kira percakapan ular sama perintahnya Tuhan sesuai apa tidak? Ya, saudara sendiri yang menjawab ya. Nah, sekarang bagaimana jawabnya si Hawa? Kita lihat jawabannya Hawa. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, perhatikan kata-kata raba buah itu. Padahal firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-17, Kejadian
2 ayatnya yang ke-17, Tuhan berfirman, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Apa ada kata-kata raba buah itu? Tidak ada. Jadi si Hawa ini sudah menambah bumbu dalam kata-katanya. Itu manusia pertama yang melakukan. Dan sampai sekarang saudara-saudara, kita sadar atau tidak sadar, kalau kita mendengarkan berita atau ada orang yang titip salam kepada kita dan kita menyampaikan ke orang tersebut, pasti ada bumbunya. Stop untuk semuanya itu. Mari kita belajar bersama-sama memberitakan sesuai dengan kebenaran, memberitakan sesuai dengan keadaan. Apalagi dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, kita harus berhati-hati untuk menyampaikan berita. Daripada kita menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan kebenarannya, yang menambah-nambah runyam seperti yang dialami oleh Hawa dan Adam, karena si Hawa berkata dengan penuh dengan bumbu, akhirnya akibatnya Hawa dan Adam berbuat dosa dan diusir dari Taman Eden. Begitu juga di zaman sekarang, kalau kita memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, keadaan akan semakin memburuk. Bagaimana? Lebih baik kita melakukan tindakan kasih, saudara-saudara. Daripada kita mendengarkan hal-hal yang tidak benar, kita melakukan tindakan kasih. Pertama-tama yang kita lakukan di lingkungan kita sendiri saja dulu, di lingkungan rumah kita dulu. Seperti yang difirmankan Tuhan di 1 Yohanes 4 ayatnya 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, lebih baik kita saling mengasihi, saudara-saudara, daripada kita memberitakan hal-hal yang tidak benar. Seperti yang difirmankan Tuhan, ia katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya adalah si jahat yang berbicara. Nah, daripada itu yang kita lakukan, dan kita lebih baik kita melakukan tindakan kasih dalam kondisi seperti ini. Karena seperti yang difirmankan Tuhan, kalau kita melakukan kasih, kita melakukan tindakan kasih, karena kasih itu berasal dari Tuhan. Dan setiap orang yang mengasihi, orang itu lahir dari Tuhan. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya. Itu karena apa, saudara-saudara? Karena Dia mengasihi kita. Tidak ada seorang pun yang rela mengorbankan nyawanya demi kasih, kecuali Tuhan Yesus. Mari kita tiru teladan Tuhan Yesus. Kita saling mengasihi. Caranya bagaimana? 1, saling memberi semangat. Dalam kondisi seperti ini kita saling memberikan semangat. Tidak harus menyebarkan berita-berita yang tidak tentu kebenarannya. Saling mendukung. Caranya kita saling mendukung. Ya, kalau kita mempunyai makanan, kita saling berbagi makanan. Kalau kita tidak mempunyai makanan, ya kita saling berkunjung. Sediakan telinga kita untuk mendengarkan curhatannya. Itu pun sudah merupakan tindakan kasih. Saling mengarahkan kepada Tuhan Yesus, saling berdoa, saling mendoakan, saling mengingatkan bahwa janji-janji Tuhan Yesus itu iya dan amin. Tuhan Yesus tidak mungkin mengingkari janji. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Yesuslah yang menenangkan badai ini, saudara-saudara. Yesuslah yang akan mengusir corona itu. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa.
Jadi saudara-saudara, biarlah semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Stop untuk memberitakan hal-hal yang tidak benar. Lebih baik kita melakukan tindakan kasih, karena kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita melakukan tindakan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Engkau sudah mengorbankan nyawamu demi mengasihi kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami alami akhir-akhir ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau dapat mengambil keadaan yang paling sulit dan mengubahnya untuk kebaikan kami dan kemuliaan-Mu. Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu, maka kami memohon kepadamu untuk memulihkan pekerjaan, keuangan, hubungan, sumber daya, dan harapan yang hilang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.